Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga. Puji dan syukur kami haturkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau masih tetap menyertai kami hingga saat ini Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya apa yang kami baca dan kami dengarkan tidak berlalu gitu saja dalam hidup kami, melainkan menjadi suluh dan pedoman langkah kami. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat ketiga. Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon, yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang rasanya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberitakan firman-Nya pada kali ini. Tentunya di dalam kehidupan kita banyak sekali berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kita patut bersyukur karena berkat yang Tuhan berikan, yaitu nafas kehidupan, masih disediakan oleh-Nya. Dan tentunya ada berkat-berkat lainnya, termasuk saudara yang ada bersama-sama dengan kita. Persaudaraan adalah hal yang berharga di dalam kehidupan, karena dengan memiliki rasa persaudaraan yang baik, maka tentunya dalam menghadapi tantangan akan mudah teratasi. Minimal, jalan untuk mencari solusi yang terbaik menghadapi tantangan tersebut terbuka. Namun, semua itu dapat dilakukan jika terdapat kerukunan dalam persaudaraan. Sebab, tanpa adanya kerukunan, maka akan sangat sulit untuk mewujudkan hal tersebut. Kerukunan adalah hal yang sangat sulit dicari pada hari ini. Pada zaman sekarang, banyak sekali orang yang tinggal bersama, baik tinggal satu lingkungan maupun tinggal satu rumah, tapi tidak bisa hidup rukun. Hal inilah yang membuat kehidupan sangat berat untuk dijalani. Lalu, bagaimana kata Alkitab tentang hal ini? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada pembacaan Alkitab kali ini kita tiba pada pembacaan tentang Mazmur. Seperti yang jemaat tahu bahwa Mazmur berisi tentang puji-pujian. Pada Mazmur kali ini berisi tentang puji-pujian kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik dalam arti adanya persaudaraan yang rukun. Kata rukun dalam bahasa Ibrani yaitu yakhad adalah suatu kata yang berarti kesatuan dan kebersamaan. Kesatuan dan kebersamaan tentunya sangat diperlukan dalam suatu kehidupan. Seperti bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini pun dilihat oleh Daud menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan. Ketika banyak pergumulan terjadi dalam kehidupan, ketika masalah datang silih berganti, maka kerukunan adalah salah satu cara untuk membuka peluang penyelesaian masalah tersebut. Maka kerukunan adalah salah satu cara untuk membuka peluang penyelesaian pergumulan tersebut.
Pada ayat-ayat selanjutnya, kerukunan diwakilkan dengan dua kata, yaitu minyak yang baik dan embun. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, minyak yang baik pada zaman Israel kuno, tentunya salah satu yang terkenal adalah minyak zaitun. Siapa yang belum pernah mendengar minyak zaitun? Bahkan sampai sekarang minyak zaitun sangat terkenal. Minyak zaitun itu sangat mahal harganya, bahkan meskipun telah mengalami beberapa kali penyulingan, tetap saja harganya mahal. Begitu pula halnya juga pada kerukunan. Semakin kerukunan dipupuk, maka hasilnya pun akan baik dan membawa damai sejahtera. Semakin kerukunan itu dikelola dengan baik, maka hasilnya pun akan sangat luar biasa bagi kehidupan. Lalu hal selanjutnya, kata kerukunan diwakilkan dengan kata embun. Embun adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan, terutama di dalam kehidupan orang-orang yang tinggal dalam padang gurun. Embun sangat penting karena disitulah makhluk hidup mendapatkan air. Selain daripada hujan dan hal-hal lainnya, tentunya bisa dibayangkan jika embun tidak ada, maka akan sangat kehausan dan sangat sulit untuk bertahan hidup setiap makhluk hidup yang tinggal di padang gurun. Begitu pula halnya dengan kerukunan. Jika tidak ada kerukunan dalam kehidupan, maka perpecahan, konflik akan selalu membayangi kehidupan. Mungkin cekcok mulut, berbeda pendapat adalah hal yang biasa terjadi di dalam kehidupan. Tapi jika yang terjadi lebih daripada hal itu, maka akan sangat merugikan dan justru akan menimbulkan luka yang baru di dalam kehidupan. Lalu, bagaimana cara untuk menjaga kerukunan tersebut? Kerukunan dapat terwujud ketika setiap orang mau memberikan telinga, pikiran, waktu, dan tenaga untuk menjaga kerukunan tersebut. Misalkan, jika tinggal di satu lingkungan, indikator kerukunan tersebut terpelihara dapat dilihat ketika masih saling bertegur sapa. Ketika ada kedukaan, maka saling membantu dan hal lainnya. Hal ini pernah saya lihat ketika ada seorang tetangga yang mengalami kedukaan, tetangga-tetangga lain tanpa diminta langsung terjun untuk mempersiapkan keperluan acara kedukaan. Lalu, bagaimana dengan keluarga? Tentunya harus ada hal-hal lebih yang harus diperhatikan di dalam keluarga untuk menjaga kerukunan tersebut. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi harus dibangun dengan sebaik-baiknya. Tanamkan terus terang kepada seluruh anggota keluarga, termasuk generasi muda, untuk berterus terang dalam segala hal, sehingga dapat dibangun komunikasi yang baik, mulai dari hal-hal kecil hingga hal yang besar. Lalu, yang kedua adalah kerukunan dapat dipelihara ketika kepercayaan ditanamkan di dalam kehidupan keluarga. Tanamkanlah kepada seluruh anggota keluarga kepercayaan dan untuk menjaga kepercayaan. Karena kepercayaan juga adalah hal yang menunjang kerukunan terjadi dalam kehidupan keluarga. Misalkan, pada hal yang sederhana, ketika orang tua memberikan uang saku kepada anak, maka orang tua tersebut harus mengajarkan kepada anak untuk mempergunakan uang saku tersebut dengan baik. Bahkan kalau perlu, mengajarkan anak untuk membuat laporan penggunaan uang saku tersebut. Lalu contoh lainnya adalah dalam hubungan rumah tangga, maka sepasang suami istri harus bisa tetap percaya kepada pasangannya meskipun mereka terpisah jauh.
sembari berdoa dan mengingatkan agar pasangannya terhindar dari pencobaan. Kiranya kita semua mampu menjadi pelaku-pelaku yang mendorong dan memelihara kerukunan di dalam kehidupan, sehingga kita bisa tetap menjadi bintang yang bersinar dan menyinari orang lain, sehingga setiap orang yang melihat sinar kita merasa damai sejahtera selalu ada, merasa kerukunan tetap terpelihara dengan baik ketika kita hadir di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari menyatukan hati dan pikiran kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih juga atas firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya ini juga tetap menolong kami Tuhan untuk terus berusaha berjuang menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Itu semua kami lakukan semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja di dalam kehidupan kami. Tuhan yang pengasih penyayang, kami berdoa untuk para presbiter kami Tuhan, untuk Pendeta Yance Tonapa beserta keluarga, untuk Pendeta Yusuf Mase beserta dengan keluarga, untuk Pendeta David Dewu beserta keluarga, kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu memberkati mereka semua. Tuhan juga memberkati para penatua dan diaken beserta dengan keluarga mereka, kiranya Tuhan kasih Tuhan juga selalu beserta dengan mereka. Tuhan juga memberkati pegawai gereja, koster, penjaga malam, unit-unit misioner, para pemain musik, tim multimedia, dan juga keluarga mereka Tuhan. Kiranya Tuhan kasih Tuhan juga selalu beserta dengan mereka. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Immanuel WR Supratman dari usia indah hingga remaja dan anak-anak Tuhan, mulai generasi muda hingga generasi yang tua. Kiranya Tuhan kasih Tuhan juga selalu beserta dengan mereka semua. Tuhan juga memberkati untuk kekasih-kekasih hati kami Tuhan yang berulang tahun perkawinan maupun ulang tahun pribadi lepas pribadi selama 1 minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati ikatan pernikahan mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati pribadi lepas pribadi. Tuhan memberi kesan kekuatan, hati sukacita dan damai sejahtera kepada kekasih-kekasih hati kami ini Tuhan beserta dengan keluarga mereka. Tuhan juga memberkati gereja kami Tuhan, GPIB yang ada di kota maupun yang ada di desa. Tuhan juga memberkati para pendetanya Tuhan. Tuhan memberkati setiap rencana yang akan dikerjakan Tuhan, terutama di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan kasih Tuhan juga tetap selalu beserta dengan para pendeta, para pelayan Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati pemerintah kami Tuhan, baik yang di pusat maupun daerah. Kiranya Tuhan kasih Tuhan juga selalu beserta dengan mereka semua, terutama untuk tim yang berada di garis terdepan menanggulangi COVID-19 ini. Untuk tim medis Tuhan, kiranya Tuhan kasih Tuhan juga selalu beserta dengan mereka, memberi kesan kekuatan, semangat, dan juga hati sukacita, sehingga mereka tetap selalu melakukan yang terbaik, dan itu semua mereka lakukan semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati untuk semua orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu beserta dengan mereka, terutama untuk orang-orang yang sedang dalam kondisi lemah tubuh Tuhan, orang-orang yang dalam kondisi stres karena pergumulan yang datang bertubi-tubi Tuhan, baik secara ekonomi maupun secara yang lain Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kiranya Tuhan juga memberkati dan menolong mereka semua. Oleh karena itu, ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam kasih Kristus yang abadi yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.